Berita panas, ronde pertama baru aja usai kemarin di Bahrain. Dan saat kita mau OTW ke ronde 2 jeda Sabtu ini, udah ada banyak banget berita panas tentang politik dan juga drama di luar track. Apa aja itu? Let's go! Gua kira masalah Red Bull sudah beres ketika sudah dinyatakan clear Horner tidak bersalah dalam skandal kemarin. Tapi nyatanya masalah tambah panjang. Ayah dari Max Verstappen yaitu Jos Verstappen malah mendesak Horner untuk mundur dari jabatan sebagai tim prinsipal dan juga CEO Red Bull Racing. Karena dia takut, katanya tuh kalau Horner stay, malah makin banyak konflik yang terjadi. Ditambah tersebarnya file Google Drive berisi foto skandal Horner itu. Bahkan grup podcast gua itu dapat cuy linknya, kena seluas itu satu dunia anjir. Wah gila sih, udah hampir 20 tahun mimpin tim dari 0 sampai sesukses ini. Kena skandal tuh wah ruwet cuy. Ditambah ada isu lagi kalau Horner itu tetap maksa stay jadi leader di tim Red Bull. Adrian Newey dan juga pembalap bintang mereka yaitu Max Verstappen akan hengkang dari sana. Newey entah kita nggak tahu pindah kemana. Tapi kalau Max Verstappen nggak tahu kenapa belakangan gencar banget dihubung-hubungin sama Mercedes. Ditambah pas Grand Prix Bahrain kemarin, terlihat ayahnya yaitu Jos Verstappen sering banget ngobrol ke Toto Wolff. Dan Toto Wolff pun sempat ditanya sama media, gimana kemungkinan Max ke Mercedes? Toto menjawab, ya nggak mungkin, bisa aja. Wah gila sih. Sebenarnya kita sampai sekarang nggak tahu banget sih, tapi kelihatannya sih ini perang saudara antara internal di Red Bull. Dan Horner dikambing hitamkan kebetulan karena skandal kemarin. Dan juga ada yang gue bingung, apa sih tujuan Jos Verstappen sebegitunya bersuara buat minta Horner buat mundur dari jabatannya gitu. Padahal kalau bisa dibilang ya dia bukan orang yang ada jabatan di Red Bull gitu. Ya oke lah dia ayahnya Max Verstappen, cuma gue nggak ngerti aja gitu loh. Apa ini buat ngincer jabatan di Red Bull? Ya kita nggak boleh sehujan juga sih. Dan andai kata Horner tetap kekeh lah, terus Max Verstappen pindah ke Mercedes, ya oke lah itu bagus. Tapi masalah pasti akan muncul. Max akan duet sama Russell, ya dimana kita tahu dua-duanya ini punya histori yang nggak bagus. Dimana sama-sama egois, sama-sama rasa haus menangnya. Ditambah sama-sama muda juga kan mereka seumuran. Silakan dah tuh pusing-pusing Mercedes. Sampai Ford aja kecewa dengan apa yang terjadi sama Red Bull. Dan bahkan mereka mau revisi perjanjian kontrak mereka buat 2026 buat ngeliat apakah ada kemungkinan bisa dibatalkan kalau ada sesuatu yang gak enak. Buset, hampir mau dibatalin gak tuh. Dan lanjutannya jujur belum kita bisa ambil kesimpulan karena sampai video ini tayang, kasus ini masih berjalan. Dan kita tinggal lihat apakah Horner akan kekeh buat tetap mempertahankan semua aset dan juga jabatan yang sudah dibangun selama 20 tahun atau dia nyerah dan mundur dari jabatannya. Setelah hasil yang sama-sama kita tahu nggak enak banget buat Alpine kemarin di Bahrain, dan semua tuh berharap semoga manajemen Alpine lebih baik ke depannya. Tapi apakah lebih baik? Oh tentu tidak juga. Yang ada malah Alpine kehilangan banyak staf pentingnya. Mulai dari pemimpin tim Otmar tahun lalu, gila tim prinsipal loh itu. Dan yang paling baru adalah resignnya Matt Herman sebagai technical director. Dan juga kepala aerodinamika Dirk De Beer. Gua nggak tahu apa yang dilakukan oleh Bruno Famin ini. Apakah ada perombakan dalam tim apa gimana? Tapi yang bikin bingung tuh ini tuh resign cuy mereka, bukan dikeluarin. Ya berarti kan mereka yang keluar sendiri gitu loh. Karena mungkin kayak udahlah muak gue. Ya kita tunggu aja info nextnya gimana. Karena kasihan juga dua pembalap kenceng, tapi manajemen dan juga timnya kagak jelas kayak gini. Mohammed bin Sulayem diinvestigasi katanya karena terlibat kasus mengubah result atau hasil balapan di Jeddah tahun lalu. Anjir udah setahun coy. Dan setelah drama tim, kini bos FIA loh yang kena juga investigasi. Jadi para GP Jeddah tahun lalu, Alonso tuh kena penalti guys 5 detik. Karena parkir mobilnya terlalu keluar dari garis grid. Dan saat dia mengambil penalti tersebut, saat di pit stop yang dimana 5 detik, di tengah balapan, steward bilang penaltinya diambil tidak sah. Karena saat menjalankan 5 detik penalti, salah satu mekanik Aston Martin menyentuh mobilnya. Jadinya, ambil penaltinya nggak sah. Russell pun yang di posisi keempat naik podium. Tapi tiba-tiba pas beres balapan, hasil berubah lagi. Penalti Alonso dihapus dan Alonso podium lagi. Dan itu semua katanya dilakukan oleh Presiden FIA kita yaitu Mohammed bin Sulayem. Waduh, kita masih nggak tahu sih hasilnya gimana ya. Karena infonya masih dalam investigasi gitu ya. Semoga nggak aneh-aneh lah. Setelah kita tegang-tegangan dengan kasus yang panas, yang anget, kita chill dikit ya guys ya. Kembali ke track. Ferrari akan bawa spek upgrade sayap belakang baru mereka untuk memperbaiki performa mereka di Jeddah.
Mengingat Jeddah itu track lurus semua kan ya, dan juga tahun lalu mereka tuh nggak kuat-kuat banget di sini. Dan setelah kejadian Leclerc yang salah setelan rem yang bikin dia hilang 0,6 detik setiap lapnya, mereka terlihat berbenah sih. Sampai ngebawa wing spec baru cuy buat Jeddah, gila nggak sih? Yuk bisa yuk, Red Bull kan lagi ruwet nih internalnya nih, siapa tahu bisa nyalip gitu kan dikit gitu, Red Bullnya lagi gimana-gimana puyeng gitu. Yap, itulah 4 berita hangat atau bukan hangat lagi, panas ini mah dari Formula One musim ini. See you at Jeddah dan juga berita nextnya. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe.